Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau Al-Hikam menyebutkan ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berusaha untuk menjadi ahli zikir, kemudian Allah terangi hati mereka. Kelompok ini disebut dengan istilah salik, yang artinya orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang Allah terangi hatinya, akhirnya mereka menjadi ahli zikir. Kelompok ini disebut dengan istilah majzub, artinya orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, kata beliau, kita tidak boleh sombong terhadap orang-orang yang hari ini masih ahli maksiat. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa tarikan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dahsyat, dan Allah Maha Kuasa menarik siapapun di antara hamba-hambanya. Jangankan orang yang mukmin, orang yang tidak beriman sekalipun, kalau Allah menghendaki, gampang bagi Allah untuk menarik orang tersebut kepada hidayahnya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala gampang sekali memberi hidayah kepada siapapun di antara hambanya, begitu juga Allah juga gampang sekali mencabut hidayah dari siapapun di antara hamba-hambanya. Saudaraku sekalian, apapun keadaan kita hari ini, jangan sampai kita menjadi orang yang ahli ibadah, tetapi ternyata di hari kiamat nanti justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia menyangka akan memperoleh rahmat, akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, ternyata Allah justru berkata kepada para malaikat, seret dan jeburkan orang ini ke dalam azab neraka. Orang itu pun kaget, bingung, tak menyangka nasibnya akan seperti itu. Lalu dia bilang, ya Allah, ada apa denganku? Bukankah aku di dunia adalah orang yang rajin ibadah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini gara-gara engkau selagi di dunia sering membuat hamba-hambaku putus asa dari memperoleh rahmat dan ampunanku. Maka kata Allah, hari ini adalah giliranku yang membuat engkau putus asa dari rahmat dan ampunanku. Wal'iyazubillah. Saudaraku sekalian, walhasil, sebagai orang-orang yang berilmu agama, kita jangan sampai mendoakan keburukan ataupun kebinasaan bagi orang lain. Yang baik adalah kita mendoakan keselamatan, baik bagi diri kita maupun bagi sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Nuh alaihissalam, sebenarnya beliau tidak mendoakan kebinasaan bagi umatnya kecuali sesudah ada informasi dari Allah, sebagaimana diabadikannya di dalam surah Hud ayat 36, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan beriman di antara kaummu kecuali mereka-mereka yang sudah beriman. Artinya umat beliau yang tidak mau beriman itu sudah dipastikan oleh Allah hingga akhir hayat tidak akan beriman. Dari situlah Nabi Nuh mendoakan agar umatnya segera dibinasakan, tetapi doa beliau ini bukan karena kebenciannya kepada umat, tetapi justru sebaliknya karena kasih sayangnya kepada umat. Sebab kalau mereka dibiarkan terus hidup, dibiarkan berumur panjang, niscaya dosa-dosa mereka akan semakin bertambah, yang berarti semakin berat pula penderitaan dan azab yang akan mereka
alami di akhirat kelak. Saudaraku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu tawadu, rendah hati, yang suka mendoakan kebaikan untuk sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pun merahmati kita dan merahmati semua saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, salah khilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.